Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara mengecek baterai, kunci kontak, sikring, dan busi. Untuk kalian yang sedang duduk di jenjang SMK dan mengambil jurusan teknik kendaraan ringan atau teknik otomotif, mungkin tidak asing dengan materi ini karena materi ini merupakan submateri dari mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk kompetensi dasarnya ini mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Nah, kali ini kita akan belajar tahapan pengecekannya. Setelah di awal kita sudah mengetahui komponen apa saja yang akan kita bahas kali ini, kemudian nanti kalian bisa membaca buku petunjuk cara pengecekannya, kemudian setelah itu mencari prosedur serta standarnya. Setelah standarnya dan prosedurnya sudah diketahui, kalian bisa melakukan pemeriksaan. Di bawah mungkin nanti akan saya berikan link buku petunjuk cara pengecekannya atau materi mengenai cara pengecekannya untuk mempermudah kalian belajar. Nah, ini salah satu contohnya pengecekan aki. Salah satu contoh pengecekan aki yaitu adalah mengecek ketinggian air aki. Apabila ketinggiannya sudah sesuai batas pada bodi aki, berarti kondisinya itu baik. Apabila batas ambangnya itu sudah di bawah batas, berarti dia jelek. Biasanya untuk aki basah terutama, dia selalu ada batas atas dan batas bawah. Kemudian untuk yang aki kering, biasanya tidak ada batasnya, karena untuk aki kering dia tidak perlu perawatan. Apabila sudah rusak, dia otomatis harus diganti dan tidak perlu kita mengisi air di dalamnya. Biasanya penyebab aki yang kekurangan air di atas tadi, pengecekan tadi itu penyebabnya salah satunya adalah terdapat retakan pada bodi aki sehingga kondisi air aki berkurang secara drastis atau mungkin juga bisa dikarenakan pemakaian. Karena aki yang sering dipakai dia akan cenderung cepat habis elektrolitnya atau air akinya. Pengecekan sikling dan fuse. Pengecekannya ini salah duanya. Ini ada dua contoh ya, yaitu kondisi fuse-nya dicek dan mengecek hubungan arusnya. Apabila kondisinya bentuknya masih seperti semula, berarti dia dikatakan baik. Dan apabila bentuknya sudah tidak seperti semula, misalkan dia leleh atau mungkin retak atau bentuknya sudah lecet atau pecah rumahnya, berarti itu perlu diganti karena beresiko membahayakan. Biasanya penyebabnya itu terdapat komponen yang dimodifikasi melebihi spesifikasi sehingga beban sikling terlalu besar. Contohnya misalkan ini kita punya sepeda motor dengan lampu bohlam yang warna kuning. Nah, apabila itu nanti di-upgrade atau dimodifikasi menjadi lampu yang LED, ada kemungkinan beban terlalu besar. Makanya itu untuk memodifikasi itu tidak boleh sembarangan. Harus memang benar-benar sesuai spesifikasi pabrikan. Efeknya itu tadi bisa menjadi leleh nanti fuse-nya atau siklingnya. Kemudian untuk pengecekan yang kedua itu mengecek hubungan arus. Apakah terdapat hubungan atau tidak. Biasanya kita menggunakan alat avometer untuk mengecek ini. Kalau misalkan dia terhubung, dia baik. Apabila tidak terhubung, dia jelek. Jangan lupa ketika mengecek kondisi ini, AVO pastikan pada posisi selektor di ohm. Karena kalau selain di ohm, kita tidak bisa mengecek apakah dia terhubung atau tidak. Biasanya penyebabnya yaitu terdapat konsleting pada komponen tertentu. Karena fungsi dari fuse sendiri adalah sebagai pengaman ketika dia konsleting, otomatis fuse akan putus. Lah kok bisa tadi leleh, Pak? Biasanya kalau leleh itu bisa jadi juga
fuse yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Jadi fuse-nya itu terlalu rendah dari spesifikasinya atau bahkan terlalu tinggi sehingga dia tidak putus tapi dia leleh. Lanjut, pengecekan kunci kontak. Pengecekan kunci kontak di sini saya jelaskan ada dua, yaitu mengecek pengoperasiannya masih dapat digunakan atau tidak. Biasanya kalau dioperasikan dipindah melalui off, ACC atau on, dia bisa berjalan dengan baik, berarti dia kondisinya baik. Tapi kalau misalkan terdapat kondisi yang macet, misalkan kita merubah dari ACC ke on itu macet, berarti kondisinya sudah jelek. Berarti harus diganti. Kemudian biasanya penyebabnya apa? Terdapat kerusakan komponen mekanik di dalamnya. Jadi di dalam kunci itu kan ada komponen mekanik dan komponen elektrik. Komponen mekanik itu yang berhubungan dengan kuncinya sendiri yang bisa mengubah saklar yang di dalam kuncinya itu awalnya on jadi ACC, awalnya ACC jadi off dan sebagainya. Kemudian pengecekan yang kedua, apakah masih berfungsi menghantarkan arus atau tidak. Jadi ketika kita mengunci kontak on, harus ada terminal yang terhubung karena fungsi dari sikring adalah seperti saklar. Ketika kita membutuhkan, dia harus bisa menghantarkan arus. Ketika kita tidak membutuhkannya, dia harus terputus arusnya. Kita ambil analoginya atau kita ambil sampelnya, sampelnya itu ketika kunci kontak di on kan, terminal B itu di bagian bawah kunci kan pasti ada soket ya. Seperti gambar di bawah, itu ada 4 soket. Di antara 4 soket itu biasanya macam-macam kodenya. Kalau misalkan pabrikan Jepang biasanya menggunakan kode huruf B, IG, ST, ACC, dan biasanya yang satu itu tambahan ST. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dari pabrikan Eropa biasanya berupa angka. Nah, ketika ini hampir sama dengan pengecekan sikring tadi, ini harus menggunakan AVO dan selektornya diarahkan ke ohm. Setelah kita cek, di-on-kan dulu kunci kontaknya, baru kita cek hubungan terminalnya. Apabila terhubung, dia berarti baik. Apabila dia tidak terhubung, berarti dia jelek. Biasanya penyebabnya terdapat kerusakan pada komponen elektrikalnya. Jadi yang menghubungkannya itu biasanya error. Solusinya ya dia harus diganti. Karena komponen ini tidak bisa diperbaiki. Pengecekan busi. Nah, untuk pengecekan busi ini salah satu kondisinya, cek kondisi badan busi. Apabila kondisi busi masih bagus, tidak ada retakan, berarti dia baik. Apabila ternyata terdapat retakan, berarti dia jelek. Biasanya retakannya itu terdapat di insulatornya atau elektrodanya. Jadi yang berwarna putih biasanya di bagian atas busi itu. Biasanya kalau misalkan dia terlalu panas, dia akan retak. Karena dia bahan dasarnya keramik kalau nggak salah. Nah, penyebabnya busi tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak kuat menahan panas. Jadi seperti gambar di bawah, busi itu memiliki beberapa jenis macam. Setiap macam itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada busi yang bisa kuat menahan panas tinggi, ada yang tidak. Mungkin untuk efisiensi pembakaran juga ke efisiensi harga komponennya. Oke, sekian materi kita kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk materi tambahan, mungkin nanti akan saya berikan link di kolom description. Bisa untuk sebagai referensi tambahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bisa dibagikan ke teman-teman sekalian apabila memang video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.